Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Yance Manim dengan NIM B1B18125. Jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Alun Oleo. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kedua dari mata kuliah Pertanian Berkelanjutan. Keberlanjutan agroekosistem, sebuah sistem pendekatan model simulasi. 1. Perkenalan. Agroekosistem modern adalah sistem kompleks yang terdiri dari stok terintegrasi modal buatan manusia dan alam yang sesuai dengan faktor standar produksi modal, tenaga kerja dan tanah. Costanza dan Dali, 1992. Intensitas produksi pertanian ada minat yang tumbuh dalam menilai keberlanjutan sistem ini. Meskipun ada banyak perdebatan tentang apa itu sistem yang berkelanjutan, nampaknya ada beberapa konsensus bahwa konsep tersebut didasarkan pada pemeliharaan fungsi sistem dengan mempertahankan stok modal untuk generasi mendatang. Keberlanjutan juga secara eksplisit mempertimbangkan distribusi penggunaan sumber daya dalam jangka waktu yang lama, yang menunjukkan bahwa masalah tersebut adalah masalah prediksi yang harus dicirikan sebagai tujuan jangka panjang. Akibatnya, ketika menjawab pertanian keberlanjutan fokus masalah penelitian, prediksi kebijakan, dan kondisi yang akan mengarah pada tujuan ini. Model simulasi telah menjadi alat yang semakin penting untuk memfasilitasi menilai ex ante keberlanjutan agroekosistem dan kebijakan pertanian. Mengingatkan evaluasi semacam itu memerlukan prediksi perubahan stok modal yang berinteraksi dalam jangka waktu yang menengah hingga panjang. Secara khusus, evaluasi keberlanjutan agroekosistem memerlukan estimasi efek primer dan sekunder tersier dari guncangan ekonomi atau lingkungan dalam pertanian. Keputusan pengelolaan yang dibuat oleh petani yang dipengaruhi oleh perubahan stok modal. Sistem alam pertanian. Ukuran dan terbentuk dampak perubahan berurutan sekunder atau lebih tinggi di dalam sistem Dekar 1995 untuk menangkap efek tingkat tinggi dalam sistem pertanian. Penting bahwa model simulasi secara eksplisit mengintegrasi perubahan dalam komponen lingkungan dan ekonomi. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengevaluasi keberlanjutan agroekosistem regional dari perspektif sistem dengan secara eksplisit mengenali karakteristik ekonomi, tanah, dan iklim regional dalam rangka model simulasi. Model simulasi yang digunakan dalam analisis ini model agroekosistem keberlanjutan SAM secara dinamis mengintegrasi model ekonomi yang menimulasikan keputusan penggunaan lahan berdasarkan kriteria memaksimalkan keuntungan jangka pendek yang dibatasi dan model pertumbuhan tanah dan tanaman yang menimulasikan hasil panen tanah. Kualitas dan fungsi tanah keluaran model digunakan untuk mengevaluasi keberlanjutan dengan mematuhi perubahan indikator yang mencerminkan sistem ekonomi. Profilitas risiko dan tanah yang bahan organik, tanah hasil panen kehilangan karbon. Karena ada hasilnya menunjukkan bahwa karakteristik biofisik agroekosistem termasuk fungsi yang kualitas tanah mendorong. Pemilihan praktik pengelolaan pertanian yang ada di gilirannya mempengaruhi fungsi tanah di masa depan. Kerangka SAM menggambarkan bahwa keberlanjutan agroekosistem tidak dapat dipahami dengan menggunakan
satu dimensi saja. Memang keberlanjutan ekonomi dan lingkungan seringkali bertentangan dengan sifat konflik tergantung pada kondisi fisik dasar. Kedua, model agroekosistem berkelanjutan. Model sistem pertanian telah dimulai dari 40 tahun mengembangkan evaluasi sebelumnya pertengahan 1980-an dan sebagian besar pekerjaan pemodelan difokuskan pada proses individual dari sistem pertanian Didika tahun 2000, termasuk sifat hidrologi tanah, Brooks dan Corey 1964, evapotranspirasi Montaigne 1965, fotosintesis Saiki 1960, pertumbuhan tanaman Breuer dan Witt 1968, dan unsur hara tanah Aldonson dan Kemper 1967. Model-model sebelumnya telah menjadi landasan Dua, model agroekosistem berkelanjutan. Model sistem pertanian telah melalui lebih dari 40 tahun pengembangan evaluasi sebelum pertengahan 1980-an. Sebagian besar pekerjaan modern difokuskan pada proses individu di sistem pertanian. Didika tahun 2000, termasuk sifat hidrologi tanah Brooks dan Corey 1964, evapotranspirasi Knight 1965, fotosintesis Saiki 1960, pertumbuhan tanaman Breuer dan Witt 68, dan unsur hara tanah Aldonson Kemper 1967. Model-model sebelumnya telah menjadi landasan bagi pengembangan model sistem pertanian dalam 20 tahun terakhir. Contoh model sistem sebelumnya telah difokuskan misalnya pada sistem pengembangan Papran, Talakman, dan Van Keulen 1981, lampas tanah kimia dan nutrisi dari sistem tanah, Rems, Kneissel 1980, erosi tanah dan produktivitas tanah, Williams dan Renault 85, pertumbuhan tanaman tahunan, Perez dan Ritchell et al. 1986, pencemaran air tanah, Leems, Leonard 87, dan produksi tanaman siklus hara dan dinamika bahan tanah, Venturi, Barton, Didika 1987. Kerangka simulasi yang telah dikembangkan dalam dekade terakhir telah membahas keberlanjutan agroekosistem dengan mengintegrasikan jumlah model yang mewakili berbagai komponen sistem secara multi atau disipliner. Kerangka kerja ini sering menghubungkan baik secara dinamis atau melalui pendekatan metode Mendelian. Model sistem yang ada sebagai contoh Lakshminarayan, Didika 1996, Epic terintegrasi dan model ekonomi pertanian regional, Chrome menggunakan metode untuk mengevaluasi dampak kebijakan pertanian pada degradasi tanah di Kanada, Barat 1995. Terkait Epic, Lems, dan fungsi utilitas multi-atribut untuk menilai dampak lingkungan dan keuntungan ekonomi dari sistem tanaman alternatif, Leonardo Dedek 1993, juga menghubungkan Epic dan Lems dengan model ekonomi regional untuk menilai konsekuensi lingkungan dan ekonomi dari kebijakan kualitas air tanah di tingkat regional. Fant, Didika 1999, mengembangkan sistem pemodelan ekonomi yang terdiri dari serangkaian model berbasis proses yang saling terkait untuk mengevaluasi pengaruh kebijakan terhadap emisi mineral dan pertanian besar. 1995, mengintegrasikan kerangka koleksi model, simulasi, dan sistem kerangka
SPS, sistem evaluasi. Model simulasi SAM yang digunakan dalam penelitian ini secara struktur konsisten dengan model sistem terintegrasi yang baru dikembangkan SAM dari model ekonomi yang mensimulasi keputusan produksi yang dimaksimalkan keuntungan dan model pertumbuhan tanah dan tanaman yang mensimulasi kemampuan tanah untuk menyediakan nutrisi dan air untuk pertumbuhan tanaman. Kualitas tanah saling tergantung dinamis dari fungsi ekonomi dan lingkungan. Suatu agroekosistem dibuat eksplisit dan SAM yang digunakan untuk menghubungkan model-model komponen ini. Tujuan penting dalam mengembangkan SAM adalah untuk membuat model yang relatif sederhana yang memberikan informasi tentang dinamika sistem secara umum. Telah ditunjukkan bahwa generalitas datang dengan mengorbankan presisi. Kontak Costanza et al. 1998 dan rasa sudah ada. Model yang memberikan tingkat presisi tinggi yang menginformasi sistem, ekonomi, dan lingkungan. Akala ini hanya memberikan deskripsi sepintas tentang SAM, penjelasan rinci tentang model tersedianya Biakcara dan Boehm tahun 2002. SAM dibangun menggunakan setelah satu perangkat lunak. Pemodelan perangkat lunak ini memfasilitasi konstruksi model menggunakan stok dan aliran. Dengan demikian, model tersebut dari stok seperti bahan organik, sisa tanaman, dan kedalaman tanah. Lapisan atas dalam komponen tanah dan pertumbuhan tanaman dan stok alokasi. Lahan dalam komponen ekonomi simulasi didasarkan pada langkah waktu 1 tahun. Dengan setiap simulasi mencerminkan cakrawala waktu 50 tahun. Hasil simulasi disajikan sebagai nilai dan standar deviasi untuk 50 tahun model yang disajikan secara terpisah. Skala spesies SAM adalah ekodistrik. Ekodistrik adalah wilayah yang ditentukan oleh bentuk lahan, vegetasi, dan tanah yang relatif homogen. Karakteristik ini dibandingkan dengan lanskap sekitar Upton et al. 1998. Eksepsikan bahwa peternak dalam suatu distrik juga relatif homogen dalam hal karakteristik krominya. Dalam SAM, agroekosistem adalah sistem produksi pertanian dan konteks posisinya dalam suatu ekodistrik. Komponen ekonomi SAM memanipulasi alokasi lahan pertanian untuk tempat rotasi tanaman tahunan dan hijauan jinak abadi dan tanah asli, reputasi timak, pohon lahan basah. Tempat rotasi tanaman tahunan adalah 1. Hafal, 2. Gandum beras, 3. Gandum kanola, kacang polong, WCP, dan 4. Gandum merah kacang, WFP. Alokasi lahan variabel keputusan utama dalam model didorong oleh fungsi tujuan, maksimalkan keuntungan di mana petani akan meningkatkan luas lahan yang dialokasikan untuk praktek yang memiliki probabilitas relatif dan mengurangi areal yang dialokasikan untuk praktek dengan keuntungan relatif rendah. Namun dengan pertambahannya luas lahan yang dialokasikan untuk alokasi untuk marginal, untuk rotasi tersebut bertahap berkurang yang mencerminkan meningkatkan kendala ekonomi karena keragaman rotasi tanaman menurun di suatu wilayah. Penggunaan lahan berada dalam sistem ekonomi. Tidak pendapatan kotor sama dengan biaya yang baik. Asumsikan bahwa semua lahan dalam budidaya tahunan diekorin dan dialokasikan di 4 rotasi tanaman tahunan mewakili dalam model yang berarti bahwa pasokan lahan budidaya tahunan tetap dalam sistem. Langkah waktu untuk menambah stok lahan budidaya tahunan dapat ditingkatkan dengan mengubah hijauan jinak abadi atau lahan asli menjadi budidaya tahunan, atau menurun dengan mengubah budidaya tahunan menjadi hijauan jinak abadi. Sewa lahan biaya tahunan
H. Dari input lahan dalam suatu agroekosistem ditentukan oleh probabilitas kegiatan produksi yang dilakukan di agroekosistem dengan probabilitas yang lebih tinggi, rendah menghasilkan sewa lahan yang lebih tinggi, rendah. Perlu dicatat bahwa pada perlakuan langkah yang waktu pendapatan dihitung sebagai harga keluaran kalikan dengan hasil panen dihitung dengan tanah. Dan model tanaman. Oleh karena itu, sewa lahan mencerminkan produktivitas tanah dan mewakili hubungan penting bangunan tersebut di budidaya tahunan dan hijauan yang memberikan potensi keuntungan ekonomi tertinggi pada setiap langkah. Untuk sebagaimana dibahas, sewa lahan mencerminkan keuntungan rotasi tanaman tahunan di ekodistrik. Selain itu, pendapatan bersih hijauan estimasi dalam model pada setiap langkah waktu berdasarkan harga output tetap biaya produksi dan estimasi nilai hasil berdasarkan curah hujan yang disimulasikan. Oleh karena itu, lahan konversi dari untuk hijauan tanaman tahunan menjadi tanaman tahunan hijauan ketika nilai sewa lahan besar kurang dari pendapatan bersih hijauan selain hijauan. Selanjutnya, lahan asli dikonversi menjadi produk tanaman tahunan ketika sewa lahan lebih besar daripada biaya konversi lahan asli menjadi budidaya tahunan. Perlu dicatat bahwa persediaan asli berkurang. Jumlah pupuk nitrogen N yang diterapkan pada tanaman tahunan pada setiap waktu tentukan sebagai fungsi stok yang bersedia dari stok air, tanah, dan nitro N tanah. Jumlah pupuk N yang diberikan belum tentu merupakan tingkat pupuk. Prosedur yang digunakan oleh model untuk menghitung jumlah pupuk N yang diberikan akan dijelaskan kemudian di bagian ini. Dalam komponen dan pertumbuhan tanaman, produksi tanaman merupakan fungsi dari iklim dan kualitas tanah, dan kualitas tanah pada gilirannya dipengaruhi oleh pengelolaan tanaman pada tahunan-tahunan sebelumnya. Hasil gandum, canola, dan kacang polong disimulasikan dalam konteks rotasi WF, WWF, WFP, dan WCP. Output di mana model tanah dan tanaman adalah hasil panen yang parameter kualitas tanah, spesifik rotasi tanaman, dan asumsikan bahwa teknologi produksi dalam rotasi yang dimodelkan adalah konstan selama simulasi. Fungsi utama komponen model ini adalah untuk menunjukkan dalam konteks rotasi ketersediaan persyaratan tumbuhan tanaman sebagaimana ditentukan oleh parameter biofisik, oksigen, dan perubahan endogen dalam kualitas tanah yang dipengaruhi oleh pengelolaan parameterisasi. Penggunaan ekodistrik spesifik biofisik. Data biofisik. 1. Jenis tanah, tekstur, ketebalan kandungan bahan organik awal. 2. Iklim, curah hujan, musim tanah, curah hujan musim tidak tumbuh dari derajat tumbuh, suhu harian rata-rata. Dan ketiga, stok tanah awal sisa menemukan karbon bahan organik, nitrogen, fosfor, hasil panen, dan simulasi dalam model berdasarkan ketersediaan air N dan fosfor. Pupuk P, sehingga potensi hasil maksimal yang dapat dicapai jika ketersediaan ketiga input tanaman tersebut optimal, hasil berada di bawah potensi maksimum sebanding dengan faktor yang membatasi hubungan. Karbon bahan organik tanah SOMIC merupakan komponen penting dan berkualitas tanah dalam model dinamika SOMIC mencerminkan perbedaan antara laju penambahan bahan organik ke tanah sebagai residu tanaman dan laju kehilangan bahan organik sebagai karbon dioksida CO2 melalui dekomposisi mikroba. Penambahan sisa tanaman ke stok SOMIC dan ditentukan oleh hasil panen dan
jenis tanaman. Jumlah N yang tersedia untuk suatu tanaman adalah jumlah dari N tanah, N pupuk, dan N yang terikat secara biologis. Diasumsikan bahwa N tanah tersedia melalui mineralisasi bahan organik tanah yang memiliki rasio karbon terhadap N 10:1. Tingkat mineralisasi N bervariasi dengan konteksonik, suhu tanah, kelembapan tanah, N yang berfiksasi secara biologis disediakan oleh tanaman fiksasi N seperti kacang polong. Jumlah pupuk N yang diberikan pada setiap langkah waktu ditentukan oleh perbedaan antara jumlah N optimal yang dibutuhkan untuk hasil maksimum tanaman tertentu dan jumlah tanah ditambah N yang terikat secara biologis yang tersedia pada langkah waktu tersebut. Pupuk N dan selanjutnya disesuaikan dikurangi berdasarkan kadar air tanah pada awal waktu jika kondisi kelembapan tanah di bawah normal. Perkiraan pH tanah yang tersedia didasarkan pada pelepasan P dari sumber anorganik dan anorganik penambahan pupuk P dan jumlah pupuk yang dihilangkan pada tanaman sebelumnya. Rasio CNP sumik adalah 100:10 dan laju mineralisasi dipengaruhi oleh parameter tanah endogen oksigen yang sama dengan mineralisasi N. Organik P organik merupakan dari kandungan pH tanah, tekstur tanah. 2.1 Indikator keberlanjutan. Keberlanjutan sistem yang kompleks dapat mengevaluasi dengan memantau perubahan di seluruh sistem. Keberlanjutan sistem yang kompleks dapat mengevaluasi, memantau, termasuk komponen ekonomi dan geofisik sistem SAM menghasilkan serangkaian parameter keluaran yang berfungsi sebagai indikator keberlanjutan. 1. Somik merupakan indikator. 2. Penting kualitas tanah, fungsi tanah karena perannya dalam suplai. 3. Dan dinamika hara tanah, struktur tanah, kapasitas penahan air, dan ekonomi mikroba tanah. 4. Somik merupakan indikator yang baik dari pengaruh pertanian pada kualitas tanah karena responsif terhadap praktik manajemen produksi tanaman, yaitu pengelolaan air, pengelolaan tanam, intensitas tanaman, intensitas tanam, dan 6. Pemupukan nitrogen dan fosfor. 2. Emisi karbon dioksida CO2 bersih. Emisi yang dihasilkan dari rotasi tanaman ketika CO2 dari dekomposisi bahan organik tanah dan penggunaan bahan bakar fosil langsung dan tidak langsung melebihi penambahan somik ke tanah. Peningkatan CO2 bersih menunjukkan penurunan kualitas tanah. Dan dampak negatif terhadap iklim global. Hasil panen tahunan merupakan indikator integratif yang mencerminkan kemampuan tanah untuk menyediakan air dan nutrisi untuk pertumbuhan tanaman dan kemampuan komponen ekonomi untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi tanah melalui pengelolaan tanah dan aplikasi pemupukan. Sewa tanah. Pengembalian ekonomi atas tanah menunjukkan bahwa sistem pertanian layak secara ekonomi yang lebih rendah. Standar defisi sewa lahan memberikan wawasan tentang risiko ekonomi dari sistem pertanian. 5. Penggunaan lahan alokasi lahan untuk strategis tanam tahunan dan tahunan memberikan indikator keberlanjutan. Skala landscape diasumsikan bahwa ekosistem yang dinamis oleh salah satu jenis tanaman berkurang berkelanjutan secara ekonomis dan lingkungan dibandingkan dengan yang memiliki cakupan penggunaan lahan yang lebih beragam. Parameter model hasil yang disajikan di bagian makalah yang tersisa berasal dari simulasi SAM dari 4 ekosistem di
Itu dia. Itu. 2.2 parameter naturalisasi model hasil yang disajikan dalam bagian makalah tersisa berasal dari simulasi saham dari 4 kodistrik di ekrogen pada rumput campuran di ibarat daya sikat hewan Kanada 1, dataran Eston 2, terbukti Betsy dan 3 dataran Antelope Creek dan 4 dataran Danau Camar. Korelin ini berada di pinggiran pertanian budidaya terutama karena keterbatasan air baku transpirasi. Untuk sebagian besar wilayah adalah 2 kali lipat akumulasi curah hujan tahunan dan risiko gagal panen yang lebih tinggi karena kekeringan lahan pertanian setiap tahun membentuk 70% dari lahan pertanian gandum musim panas. Hasil yang disajikan dalam bagian makalah yang tersisa berasal dari simulasi SAM dari 4 distrik dan ekologi pada rumput campuran. Di barat daya, sekat hewan Kanada 1 dataran Listing 2 perbukitan Baiti 3 dataran Creek dan 4 Danau Camar, Florida. Ini berada di pinggiran pertanian budidaya, terutama karena perbatasan di untuk sumber statistik Kanada 1996 sebuah total lahan budidaya tahunan sama dengan tanaman tahunan ditambah musim panas. Bertotal lahan hijauan yang jinak sama dengan jerami yang jinak ditambah padang rumput yang lebih baik. Total tanah asli dengan padang rumput arti ditambah tanah lainnya di lahan lainnya termasuk perkarangan pertanian termasuk pembangunan shelter beds pagar. Harga input dan output yang digunakan untuk parameterisasi model ekonomi mencerminkan ekosistem sesar harga tanaman tahunan adalah rata-rata 3 tahun berdasarkan tahunan panen 1994, 1995 sampai 1995, 1996 dan 1997. Harga gandum sampai dengan 167.000 ton per ton adalah pengembalian gabungan Dewan Gandum adalah berdasarkan Scott on Pertanian dan Pangan 1997. Harga canola 351 ton 351,00 ton. Harga kacang polong 181,00 ton adalah harga rata-rata timbangan untuk provinsi pertanian dan pangan sertifikat hewan. 597 data biaya untuk termasuk tanah, bahan kimia, biaya pupuk, nitrogen, dan fosfor rata-rata untuk zona tanah coklat sertifikat pertanian dan pangan. Paskan hewan 1998. Model pertumbuhan dan tanah tanaman diparameterisasi untuk menggunakan data mencerminkan karakteristik fisik dan target tahap 4 tolong. 2. Alokasi lahan sawah di 4 kodistrik persen. Ekodistrik rotasi tanaman gandum kosong, gandum canola, gandum kacang, jerami, warga asli. Dataran Estonia dengan 35,4, 27,5, 20,0, 0,5, 1,0, 7,7. Bukit Beci 32,3, 23,5, 39,3,9, 11,8, 2,0, 13,4.
Dataran untuk Belitgaray 39,2, 28,5, 1,2, 1,8, 7,6, 19,4. Dataran Danau Camar 28,5, 28,5, 1,4, 2,1, 7,7, 33,6. 3. Hasil dan pembahasan. SAM digunakan untuk memaksimulasi periode waktu 50 tahun untuk masing-masing dari 4 agroekosistem target. Wawasan untuk penting yang diungkapkan oleh sistem ini adalah: 1. Umpan balik antara produksi tanaman dan kualitas tanam merupakan pendorong penting berkelanjutan sistem. Dan 2. Tidak ada agroekosistem yang menunjukkan perbaikan sistem secara luas atau terdegradasi sesuai dengan indikator berkelanjutan. Wawasan ini dikembangkan dengan mengevaluasi hasil simulasi dari 2 perspektif. 1. Menyoroti berkelanjutan masing-masing agroekosistem terhadap lainnya. Dan 2. Memeriksa apakah setiap sistem lokasi secara berkelanjutan terhadap tolak ukur yang terdiri dari kondisi lingkungan dan ekonomi. Awal karakteristik biofisik agroekosistem termasuk tekstur tanah dan iklim merupakan penentu dari kinerja ekonomi dan berkelanjutan sistem produksi, misalnya kapasitas tanah untuk menyediakan air bagi pertumbuhan tanaman. Sangat terpengaruh karakteristik tanaman yang melekat seperti kandungan liat, tanah yang melekat seperti kandungan liat tanam. Hasil panen secara substansial 5. Lebih tinggi dengan variabilitas yang lebih rendah tanah teks. 5. Akibat dataran Einstein melaporkan sawah lahan lebih tinggi lebih sedikit daripada distrik lainnya. Sebaliknya, dan tekstur Lampung berpasar Lampung pasti. Simulasi perubahan presentasi dari stoksomik awal di ekostrik dataran Einstein garis padat berat yang di dataran Danau Gul, garis putus-putus dan hasil gandum, dan garis tren hasil gandum dan rotasi WCP untuk stone. Ekostrik naik solid mulai plan garis putus-putus ring selama periode simulasi nilai mewakili rata-rata 50 putaran. Durasi 50 tahun. Hasil gandum awal lebih tinggi di dataran Einstein 20 sampai 2,93 ton per hektar daripada dataran Danau Gul 1,32 ton per hektar. Memberikan penambahan residu tanaman yang lebih besar ke tanah dan tingkat simulasi sum yang lebih tinggi. Stok sum yang lebih besar, maka peningkatan kemampuan tanah untuk menyediakan parameter pertumbuhan tanaman penting, air, N, P, dan menyebabkan peningkatan lebih lanjut. Hasil panen di pemupukan N sebagian berdasarkan pada ketersediaan kelembapan tanah awal. Langkah untuk tingkat pemupukan N juga cenderung mendengarkan kandungan somik yang berlanjutan peningkatan dan alfa tanaman selanjutnya. Meningkatkan somik umpan balik positif diungkapkan hasil gandum di rotasi WCP yang meningkatkan pada tingkat yang lebih besar di dataran standar ekostrik dataran Danau Gul. Stok SUG SOM juga dipengaruhi variabilitas hasil tanaman yang menyediakan penyangga terhadap kegagalan panen akibat kekeringan, kapasitas penyimpanan air, peningkatan dengan konten somik. Akibat baik hasil maupun risiko maupun menurun dari waktu ke waktu. Ekosistem dengan kendala fisik berkurang lebih parah. Hubungan umpan balik positif antara kualitas tanah yang berkelanjutan. Ekonomi terbukti dalam sistem simulasi agrokosistem memiliki biofisik yang lebih ringan dataran Estonia yang meningkatkan berlanjutan ekonomi dalam budidaya peningkatan kualitas tanah yang lebih tinggi dan sewa tanah yang stabil. Sebaliknya dengan biofisik yang lebih parah. Verticillis like plain yang menghasilkan tanaman lebih rendah memiliki peningkatan dan penyerapan karbon tanah dan kapasitas pasokan N.
Resiko hasil yang besar, bukti dan berkelanjutan ekonomi yang lebih besar dengan rata-rata yang lebih standar, defisi sewa yang tinggi. Kemampuan untuk menyediakan pertumbuhan yang memerlukan air merupakan faktor penting yang memiliki keberlanjutan agroekosistem dalam simulasi akibat pengelolaan yang peningkatan kesuburan tanah. Simulasi koefisien Wyckoff dari gandum hari tren dan rotasi OTP di ekosistem solid dan garis putus-putus nilai rata-rata 50 putaran dengan 20 tahun. Hal seperti memflow dan memainkan peran yang makin penting di daerah ini. Adalah air tanah yang lebih besar menyalurkan misalnya WF, hasil panen yang berbiji 10% lebih tinggi daripada gandum berbiji dan dibandingkan dengan kandungan 50% di dataran danau Gol. Yang lebih banyak yang penggunaan luas musim panas seiring dikaitkan dengan degradasi tanah. Karena lebih banyak pada tahun musim panas tidak sisa tanaman yang dikembangkan di tanah seperti yang ditunjukkan oleh yang rendah. Ini sisa tanaman. Namun tinggi memberikan kontribusi residu tanaman dalam jumlah yang lebih besar daripada rotasi dengan musim panas yang jarang dan lebih rendah terkait rata-rata dari waktu ke waktu. Karena itu sistem kendala air lebih besar musim panas kemungkinan kurang merusak tanah daripada penanaman terus-menerus. Dan karenanya merupakan rata-rata pengelolaan tanaman tahunan yang lebih berkelanjutan. Alokasi lahan skala agroekosistem dataran ekstrem yang berupa sedikit selama simulasi yang mencerminkan fakta bahwa semua model pilihan tanaman tahunan dan tahunan layak secara sebagai perbukitan baik dan dataran Gol terjadi pergeseran yang signifikan ke WF yang merupakan satu-satunya rotasi secara ekonomi. Sistem kekeringan layanan penyimpanan musim panas dan yang toleran kekeringan dari alokasi lahan skala agroekosistem dataran ekosistem hanya perubahan sistem dalam simulasi. Baik secara ekonomi, sebaliknya di perbukitan Baitif dan dataran Gol terjadi pergeseran lahan yang signifikan WF dan WWF merupakan satu-satunya yang layak secara ekonomi holistik rawan kekeringan. Layanan penyimpanan panas karakteristik yang relatif tinggi dan kekeringan gandum digabungkan memastikan bahwa rotasi memberikan yang tinggi dan lebih konstan. Produksi yang memaksimalkan keuntungan ekonomistik ini secara umum hasil simulasi mungkin dan potensi kurang berkelanjutan kuantitas KO, bersih, emisi, dan masing-masing. Holistik memberikan indikator dan pengembangan sistem terhadap berkelanjutan skala yang lebih global. Produksi tanaman di dataran Eston dikaitkan dengan tingkat emisi tinggi dari CO yang rendah dan ekolistrik lainnya. Hasil ini menunjukkan input produksi yang rendah ekosistem tertentu bahwasannya memberikan simulasi bahwa tidak ada ekosistem menunjukkan atau penurunan yang seragam dalam rangkaian indikator lengkap. Misalnya, ketika dataran Antelope menunjukkan bahwa keberlanjutan ekonomi sumber daya menunjukkan peningkatan terbesar di sebelah Eston. Dataran keanekaragaman ekosistem menurun dengan peningkatan emisi gandum di era penggunaan lebih layak pestisida yang dapat menimbulkan lingkungan lain dan tidak mengidentifikasi serangkaian praktik produksi yang akan menghasilkan kelanjutan peningkatan berkelanjutan dan semua komponen ekosistem. Secara umum, simulasi SAM menunjukkan bahwa dengan pilihan pengelolaan yang tersedia lingkungan ketika pertimbangan berkelanjutan sistem untuk memeriksa sistem untuk menunjukkan kapasitas yang merespon tunjangan ekonomi dan lingkungan. Kombinasi historis dari gandum musim panas era menunjukkan bahwa ekosistem di daerah ini secara heran memiliki pengalaman landscape yang diperlukan. Dataran Eston adalah satu-satunya prospek di mana keragaman landscape dari berkurang. Sedikit pilihan pengelolaan varietas tanaman tahunan yang layak secara ekonomi dan agronomis. Hasil dari ekosistem ini memang mengalami penurunan dan periode simulasi. Musim panas meliputi landscape secara umum pertanian di landscape keragaman rendah akan berkelanjutan dengan penurunan kapasitas untuk merespon atau mendapat tunjangan
dan atau ekonomi. Kesimpulan. Hasil penelitian disajikan dalam makalah. Ini yang keempat, kesimpulan. Hasil penelitian disajikan dalam makalah ini memperkuat pentingan mengintegrasi hubungan ekonomi, fisik, dan lingkungan. Ketiga, mengenai masalah keberlanjutan sistem pertanian. Sistem yang ditentukan karakteristik biofisik dari sistem yang penggunaan lahan yang gilirannya mempengaruhi tanah dan pola hasil di masa depan. Dengan mengintegrasikan fungsi tanah dan keputusan ekonomi karena kerangka disajikan dalam makalah ini, validasi evaluasi melangkan batas antara keputusan ekonomi dan kecil. Simulasi yang disajikan dengan makalah memberikan wawasan tentang kebijakan yang berfokus pada berkelanjutan agrokosistem. Inisial kebijakan dan tujuan berkelanjutan agrokosistem harus mempertahankan pilihan produksi yang tersedia bagi manajer pertanian, mempengaruhi kendala fisik tertentu dan dampak sistem di kebijakan tersebut. Misalnya dalam menanggapi perubahan iklim, kebijakan dan pajak atas kandungan karbon. Output dalam modal saham pajak karbon akan membuat rotasi WCP kurang layak dan yang kurang intensif input seperti UF dan UF, sehingga mengurangi emisi karbon yang terkandung dalam input. Namun, stok emisi yang lebih kecil terkait dengan rotasi ini dapat menghasilkan kontribusi yang di net emission di areal di mana WCP merupakan pilihan yang layak. Selanjutnya, perubahan stok. Depan perubahan pola ini dapat gilirannya mempengaruhi keputusan penggunaan di masa depan. Keputusan penggunaan lahan ini merupakan konsekuensi tingkat dari kebijakan pajak karbon awal sulit diukur tanpa kerangka terpadu seperti SAM. Karena itu model SAM dan digunakan untuk menginformasi kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan lingkungan, ketika agrokosistem target dan efek sekunder tersier yang hasil yang disajikan dalam memang setiap hasil pemodelan simulasi tentukan oleh simulasi dan protokol yang dibangun ke dalam model. Misalnya dalam SAM simulasi bahwa teknologi produksi teknologi produksi pertanian dan merupakan kemungkinan petani untuk membuat keputusan. Tidak mungkin dalam simulasi yang disajikan dalam makalah ini. Perkembangan teknologi dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan agrokosistem, namun prediksi untuk akan memperkenalkan sumber ketidakpastian alternatif ke dalam analisis. Selain itu, model mensimulasi bahwa tidak ada perubahan iklim yang terjadi dalam cakrawala simulasi dan pola cuaca seperti itu akan konten dengan pola historis. Perubahan iklim mungkin memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan agrokosistem, terutama di daerah semi kering. Namun perkiraan pola cuaca bahwa perubahan iklim berada di luar cakupan penelitian ini. Simulasi bisa menunjukkan bahwa tidak ada agrokosistem yang menunjukkan peningkatan atau degradasi seluruh sistem dari semua komponen ekonomi dan lingkungan periode simulasi. Serangan kebijakan yang memenuhi tujuan keberlanjutan akan sulit menggunakan kriteria bebas menilai, misalnya kebijakan yang meningkat kelayakan ekonomi, rotasi tanaman, dan lahan asli. Oleh karena itu, kebijakan ini selain potensi meningkatkan keberlanjutan ekonomi agrokosistem akan penurunan luas habitat sehingga penurunan komponen pelestarian lingkungan sistem tersebut mengindikasikan komponen sistem di masa degradasi akan toleransi. Sekian, itulah hasil presentasi tugas kedua dari mata kuliah pertanian berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.